Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi dari mata kuliah Teknik Radiografi 1. Dan materinya adalah mengenai teknik pemeriksaan radiografi Osaman. Sebelum kita ke teknik pemeriksaannya, kita akan membahas dulu nih tentang anatomi fisiologi Osaman, karena anatomi itu sangat penting ya, karena merupakan dasar teori dari teknik pemeriksaannya sendiri. Jadi ketika kita tahu anatominya itu seperti apa, sehingga kita dapat memposisikan pasien dengan benar dan menghasilkan hasil radiografi yang memuaskan. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan anatomi dari hand atau manus yang dari sisi anterior. Jadi untuk membedakan sisi anterior dan posterior atau palmar dan dorsal, kalau anterior itu adalah bagian tangan kita di telapak tangan. Nah, sebaliknya telapak tangan itu bagian posterior. Kalau ini bagian anteriornya. Nah, ini bagian yang dorsal. Ada bedanya ya. Kalau dorsal itu, bagian pisiformnya itu yang kecil ini, tampak kecil sekali. Padahal sebenarnya tidak sekecil itu, karena lebih banyak ketika di bagian telapak tangan kita. Karena bagian pisiform itu superposisi dengan triquetrum. Jadi di atasnya triquetrum. Gitu. Jadi ketika kita lihat dari sebaliknya, hanya tampak sedikit aja segini. Karena bertumpuk atau superposisi. Nah, hanya ketika kita lihat hanya seperti tonjolan aja. Nah, untuk bagian-bagiannya adalah untuk yang tulang-tulang kecil ini ada jumlahnya ada 8. Pada bagian proksimal ada 4. Pada bagian distal juga ada 4. Jadi ada 8 tulang dinamakan os carpalia. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4, 5 ini dinamakan metacarpalia. Karpal, metakarpal. Kemudian yang jari-jari ini disebut palang. Oke, kita bahas dulu ke tulang yang karpal ya. Kalau karpal itu bagian proksimal ada 4. Kita cara menghafalkannya itu pada huruf yang pertama saja. S, L, T, P. Jadi ada 4. S, L, T, P. Scapoid, lunatum, triquetrum, pisiform. S, L, T, P. Scapoid, lunatum, triquetrum, dan pisiform. Kemudian yang bagian distal ada 4 juga. Yang pertama, ini trapezium, trapezoid, capitatum, hamatum. 4. T, T, C, H. Trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Jadi yang pertama di SLTP, TTCH yang bawahnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke metacarpalia. Metacarpalia itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang metacarpalia 1 itu biasanya lebih pendek ya. Lebih pendek dibandingkan dengan metacarpalia 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang paling panjang itu metacarpalia 2. Gitu. Nah, metacarpalia bagian proksimal ini berartikulasi dengan karpal bagian distal. Oke. Nah, persendian yang dihasilkan oleh tulang karpal dengan tulang metakarpal ini membuat nanti tangan kita menjadi lebih fleksibel dalam melakukan pergerakan.
khususnya di bagian ibu jari ini, metakarpal 1 dan juga metakarpal 2 atau di bagian jari telunjuk ini. Kenapa? Kenapa berbeda dengan yang 3, 4, 5? Karena mereka lebih fleksibel karena mempunyai tulang-tulang kecil ini yang dinamakan sesamoid. Nah, kalau kita lebih mudahnya lihat di bagian anterior karena sesamoidnya tampak semua. Nah, bagian anterior ini. Sesamoid ini pada bagian metakarpal 1 mempunyai 2 sesamoid. Untuk yang bagian jari telunjuk atau metakarpal 2 ini mempunyai sesamoid 1. Kalau ini 2, ini 1. Jadi ada 3 sesamoid. Jadi karena mempunyai sesamoid ini mereka lebih fleksibel. Nah, sesamoid itu apa? Yaitu tulang kecil yang menempel pada kaput metakarpal. Kaput itu head. Ini bahasa Inggris, kalau kaput itu bahasa Latin. Jadi sama. Head, bagiannya ya. Head, shaft, atau body. Kemudian belakang tuh bawah itu basis. Base. Head, shaft, base. Atau kaput, body, base. Nah, yang ke bawah lagi ini disebut phalanx. Ya, jari-jari. Jadi phalanx semuanya harus sama. Phalanx itu ada phalanx proximal, phalanx medial, sama phalanx distal. Kecuali pada bagian ibu jari, ya. Hanya punya phalanx proximal dan distal. Nggak punya phalanx yang medial atau middle. Nggak ada. Hanya jari-jari yang 2, 3, 4, 5 punya tiga-tiganya. Proximal, medial, dan distal. Nih, sama yang bagian posterior. Oke, selanjutnya yaitu prosedur atau prinsip proteksi radiasi. Jadi sebagai radiografer kita harus tahu prinsip-prinsip proteksi radiasi supaya nantinya kita ketika melakukan pemeriksaan itu lebih safety ya, baik untuk radiografernya sendiri maupun bagi pasien atau masyarakat. Nah, prinsip proteksi radiasi itu ada 3. Jarak, waktu, dan perisai. Nah, ketika melakukan pemotretan dengan menggunakan sel sinar X, petugas radiasi atau radiografer harus senantiasa berada pada jarak yang jauh dengan sumber radiasi. Jadi jangan terlalu dekat. Biasanya ada perhitungannya sendiri. Ketika dihitung ada jarak yang bahwa daerah tersebut sudah tidak terkena radiasi, yaitu jarak aman. Kemudian prinsip waktu. Ketika melakukan pemotretan, jangan terlalu lama. Jadi petugas radiasi atau radiografer seminimal mungkin berada di medan radiasi. Yang terakhir yaitu prinsip perisai. Jadi saat melakukan foto dengan menggunakan sel sinar X, petugas radiasi harus menggunakan perisai radiasi atau pelindung radiasi. Kemarin sudah tahu ya ada foto-fotonya. Contoh apron, kemudian Gonad Shield, Ovarium Shield, kemudian juga ada kacamata Google, dan juga penggunaan luas lapangan penyinaran yang secukupnya supaya nanti radiasi yang dikeluarkan juga tidak hamburannya tidak terlalu banyak dan juga efektif hanya di area yang interest. Oke, kita sudah ke proyeksi pemeriksaannya ini. Proyeksi pemeriksaan dari Osmanus itu ada yang rutin, ada yang spesial. Bedanya apa? Kalau rutin itu adalah proyeksi yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan asam manus. Kalau yang spesial adalah proyeksi tambahan. Apabila proyeksi rutin itu masih belum cukup untuk menetapkan diagnosa. Jadi untuk yang rutin itu ada 3 proyeksinya, postero anterior, kemudian postero anterior oblik, dan lateral. Kemudian untuk yang spesial ada anterior posterior oblik bilateral atau Norgard method. Oke, yang pertama proyeksi PA, postero anterior. Indikasinya biasanya fraktur, dislokasi, atau bisa juga ada benda asing pada bagian jari-jari atau phalanx, atau bagian tulang metakarpal, bisa juga, dan juga bisa juga pada semua joint, semua sendi pada anatomi osmanus.
Nah, selain tadi ada juga biasanya indikasinya pathologic process, yaitu misalnya osteoporosis, osteoartritis, dan seperti itu. Oke, kita lanjut ke posisi pasien. Pasien duduk menyamping pada tepi meja pemeriksaan dan atur ketinggian pasien sehingga lengan pasien nyaman di atas meja pemeriksaan. Nah, kita lihat, seperti ini. Duduk menyamping di tepi meja, kemudian tepi meja ini diatur ketinggiannya supaya pas ketika di aksila atau ketiak pasien. Supaya ketika kita meletakkan ini dari humerus sampai ke antebrachi dan manus, itu nyaman pasien. Tidak terlalu di ke bawah, bahunya ke atas. Jadi, tegak lurus seperti ini supaya pasien nyaman. Kemudian posisi objeknya, istirahatkan lengan antebrachi ini, antebrachi, ya, udah dekat ke istirahatkan antebrachi, pada meja pemeriksaan dan tempatkan manusnya ini di atas kaset dengan bagian anterior ya atau palmar yang berada di bawah dan menempel pada kaset. Kemudian MCP joint berada di pertengahan kaset dan atur kaset sejajar dengan antebrachi dan manus. Seperti itu. Kemudian rentangkan jari-jarinya supaya tidak terjadi superposisi atau tidak berhimpitan. Kemudian minta ke pasien untuk supaya rileks, supaya tidak terjadi pergerakan ketika melakukan pemotretan. Dan juga kita juga dapat menggunakan alat bantu seperti soft bag atau plaster apabila pasien tidak bisa tenang ketika pemeriksaan. Nah, itu sebagai alat bantu ya, supaya tidak terjadi pergerakan yang tidak disengaja. Dan juga kita dapat menggunakan sandbag yang bantalan yang diisi pasir ya, yang berat, diletakkan di atas distal di sini, distal antebrachi. Nah, supaya untuk menghindari adanya pergerakan. Dan jangan lupa gunakan apron pada pasien ya, baju apron pada pasien untuk melindungi organ-organ yang sensitif. Dan ketika exposure kita harus memberikan aba-aba atau menginformasikan ke pasien supaya menoleh ke sisi yang tidak difoto atau menjauhi arah sinar. Kenapa? Karena di bagian wajah kita kan juga ada organ vital ya, bagian mata, nah seperti itu. Jadi kita harus memberikan instruksi ke pasien supaya ketika melakukan pemotretan, ketika eksposi harus menoleh ke sisi yang tidak difoto atau menjauhi arah sinar. Kemudian central pointnya berada di metacarpo phalangeal joint di JT3. Metacarpo phalangeal joint adalah sendi antara metacarpal dan karpal. Jadi metacarpal dan palang. Metacarpo phalangeal joint di JT3. Ini metacarpo phalangeal joint di JT3. Arah sinarnya nanti vertikal tegak lurus terhadap kaset dan ukuran kasetnya dapat 1824 atau 24x30. Biasanya 18x24 itu digunakan hanya satu objek. Kalau 2430 bisa digunakan dua objek. Jadi satu film dibagi dua gitu. Ukuran satu kaset dibagi dua. FD 102 cm dan pada saat exposure pasien adalah kasus yang tidak difoto. Selanjutnya ini kriteria evaluasinya. Nah, kita lihat ada gambaran karpal, metakarpal, dan palang. Posisinya true PA, kecuali pada bagian ibu jari, thumb, tampak oblik. Ya, tampak agak sedikit oblik dengan adanya interartikulasio dari osa manus dengan bagian distal, radius, dan ulna. Tuh. Kemudian metacarpo phalangeal joint-nya ini tadi
sebagai titik tadi titik CP-nya di sini ya, metakarpo antara metakarpal dan palang. Kemudian MCP-nya, mid coronal plane interpalang joint-nya membuka, ya, interphalangeal joint-nya membuka, kemudian soft tissue tampak dan juga trabecular tulang tampak. Nih, soft tissue tampak, trabecular joint juga tampak, trabecular tulang tampak. Kemudian proyeksi PA oblik. Ya, untuk oblik itu biasanya indikasinya sama seperti PA itu. Ini merupakan biasanya satu kesatuan ya, berarti satu paket ya. Biasanya untuk fotomonus itu biasanya PA dan PA oblik. Nah, posisi oblik ini bisa tergantung yang menggunakan alat bantu seperti ini, spons, dan tanpa spons bisa juga. Nah, posisinya seperti ini. Jadi posisi pasien masih seperti tadi, duduk menyamping di tepi meja pemeriksaan, kemudian lengan diatur supaya pasien lebih nyaman, dan seperti itu. Posisi objeknya masih sama, tangannya tadi difleksikan. Kemudian atur jari-jari tangan lurus dengan telapak tangan membentuk sudut 45 derajat. Gini, telapak tangan bentuk sudut 45 derajat. Nah, bisa menggunakan alat bantu seperti ini. Kemudian atur mid coronal plane tangan di tengah kaset. Nah, seperti ini. Membentuk sudut 45 derajat. CP-nya masih sama metacarpophalangeal joint 3 antara metacarpal dan palang. Digiti 3. Arah sinarnya sama, vertikal lurus, kasetnya sama, FFD-nya masih sama, dan exposure-nya juga sama. Pasien menoleh ke sisi yang tidak difoto atau menjauhi arah sinar. Nah, kriteria evaluasinya seperti ini. Ini perbedaannya, ini ketika menggunakan tadi alat bantu itu ya, spons, ini yang tanpa alat bantu spons. Gitu. Tanpa gambaran karpal, metakarpal, karpal, metakarpal, dan juga palang dengan posisi yang oblik. Kemudian kaput metakarpal 3-5 sedikit overlap. Kaput metakarpal 3-5 sedikit overlap. Ya, kaput. Kemudian MCP interphalangeal membuka. MCP interphalangeal semuanya membuka ya, buka. Dia juga soft tissue dan trabecular tulang tampak. Soft tissue, trabecular tulang tampak. Selanjutnya adalah proyeksi lateral. Indikasi pemeriksaannya masih sama, tapi lateral itu lebih banyak digunakan ketika adanya foreign body atau benda asing, supaya kita tahu kedalaman dari benda asing itu sendiri di manus. Hasilnya seperti ini, kita bisa lateromedial atau mediolateral. Nah, ini mediolateral atau lateromedial, tergantung dari sisi yang lebih nyaman untuk pasien. Lebih seringnya sebegini, mediolateral. Duduk menyamping pada tepi meja pemeriksaan, sama pasien nyaman di atas meja pemeriksaan, posisi pasien masih sama. Nah, posisi objeknya lengan masih difleksikan dengan ulnar aspek dekat film. Nah, ini yang ulnar aspek dekat film itu ini, mediolateral. Atur jari-jari tangan lurus, ini jari tangan lurus dan tegak lurus. Dan tegak lurus dengan kaset. Atur MCP di pertengahan kaset dan usahakan di depan telapak tangan diberikan spons. Di sini boleh diberikan spons supaya benar-benar terlateral dan juga lebih nyaman untuk pasien. CP-nya masih sama, arah sinarnya sama, ukuran kasetnya sama, dan cara exposure-nya juga masih sama.
cuma beda nanti di ininya ya, memposisikannya dijadikan lateral. Tadi PA, kemudian tadi optik, sekarang lateral. Kriteria evaluasinya, jadi tampak gambaran tulang karpal, metakarpal, dan palang, juga distal dari radius dan ulna superposisi, tampak pertumpukannya, ini terlateral, dan tampak thumb atau ibu jari bebas superposisi dari tulang-tulang ini. Tulang yang kedua 3, 4, 5. Jadi, tidak superposisi atau bebas superposisi. Juga tampak soft tissue dan trabekular tulang. Nah, selanjutnya proyeksi APA bilateral nih, proyeksi spesial. Itu seperti ini, biasanya untuk perbandingan ya, membandingkan antara kanan dan kiri. Nah, ini biasanya menggunakan proyeksi spesial ini. Jadi nanti pakai alat bantu seperti ini, spons 45 derajat double untuk kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk posisi pasiennya itu tadi kan duduk menyamping. Nah, kalau yang spesial ini ya duduk saja menghadap meja pemeriksaan, tangannya diekstensikan atau diluruskan saja. Nah, seperti ini. Letakkan kedua tangan di atas kaset dengan berbentuk sudut 45 derajat, gunakan alat bantu dan atur jari-jari lurus. Nah, seperti ini. CP-nya metakarpal palangnya joint digit di 5. Kalau tadi kan 3 karena ini dua tangan ya. Jadi pas di pertengahannya ini. Jadi pas yang kelima. Kemudian arah sinarnya vertikal tegak lurus. Ukuran kasetnya bukan 18-24 lagi karena langsung dua tangan. Harus pakai 24 kali 30. FFD-nya 102 dan exposure-nya penderita menoleh ke sisi yang tidak dipoto. Kriteria evaluasi. Tampak osa manus dari kedua tangan dalam posisi oblik. Kenapa oblik? Karena tadi kan disudutkan 45 derajat dengan menggunakan alat bantu spons. Kemudian tampak brace joint. Ini brace joint ya. Brace joint itu pergelangan tangan ya, joint. Kemudian tampak distal dan os radius dan ulna. Tampak distal dari tulang antar brachi, radius, dan ulna. Kaput metakarpal tidak saling superposisi. Kaput metakarpal tidak saling superposisi. Ya, kemudian soft tissue dan trabekular tulang jelas terlihat. Soft tissue dan trabekular tulang jelas terlihat. Oke, sekian presentasi mengenai teknik pemeriksaan osa manus. Cukup mudah ya, tidak terlalu sulit. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Teman-teman radiologi semua yang UMP bisa tanya di grup WA, boleh. Atau boleh komen juga di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.